Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam agenda 2 yaitu kolaboratif bersama saya Rentawina Borusitumorang, peserta Latsar Kabupaten Padang Lawas tahun 2022, angkatan 25, kelompok 3, nomor urut 25. OPD saya di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Memahami makna kolaboratif. Kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk menuju tujuan bersama. Menurut Ratner tahun 2012 mengungkapkan terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang, 2. Merencanakan aksi kolaborasi, 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Selanjutnya, panduan perilaku. Yang pertama, memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, mengenal Whole of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga disebut sebagai pendekatan intergerensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WOG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management atau NPM yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Pada dasarnya, pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun ekstalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WOG seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Panduan perilaku kolaboratif menurut Perez Lopez et al. 2004 dalam Nugroho tahun 2018. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. 3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. 7. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kustumato tahun 2021 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antar entitas publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astari dan kawan-kawan tahun 2019 menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Penelitian tersebut merupakan studi kasus kolaborasi antar organisasi pemerintah dalam penertiban moda transportasi di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi mengalami beberapa hambatan, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi tidak jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait kolaboratif. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan penerapan
perilaku kolaboratif di dalam kehidupan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rentawina Borusitumorang dari BPSDM Sumatera Utara peserta Latsar Kabupaten Padang Lawas tahun 2022, angkatan ke-25, kelompok 3, nomor urut 25. Dalam materi terakhir kita, agenda 2 yaitu kolaboratif, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Kolaboratif artinya membangun kerjasama yang sinergis. Dalam menerapkan kolaboratif, ada 3 panduan perilaku. Apa aja sih? Yang pertama, memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambahan. Yang ketiga, menggerakkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berikut ini beberapa cuplikan penerapan perilaku kolaboratif sebagai asisten apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan. Yuk sama-sama kita simak. Penerapan poin yang pertama adalah dengan berkontribusi antar rekan nakes seperti dokter, perawat, ahli gizi, bidan, dan lain sebagainya untuk memberikan pelayanan yang prima. Poin yang kedua dapat diterapkan melalui kerjasama dan tolong-menolong di dalam mengerjakan pelayanan resep. Ketika resep masuk ke SIMER-S, satu orang memprint resep tersebut dan menelaah apakah obat yang diberikan sudah sesuai dengan dosis yang diperlukan. Kemudian, satu orang bertindak sebagai pengambil resep yang diperlukan. Selanjutnya, satu orang bertugas melabeli resep. Ketika pekerjaan pelayanan resep dilakukan secara kerjasama dan tolong-menolong, maka pelayanan resep pun lebih efektif dan efisien, sehingga pasien tidak lama dalam menunggu obatnya. Dan poin yang terakhir dapat diterapkan dengan cara saling berbagi ilmu antar nakes untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Sekian kontribusi saya dalam tugas individu kolaboratif. See you next video, bye-bye!